Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, ketemu lagi bersama Rohman Nada Irama. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa meski hanya lewat suara ya. Namun semoga perjumpaan kita kali ini bisa menghangatkan suasana, juga obrolan-obrolan yang akan Rohman bahas nanti juga bisa kita ambil dari sisi baiknya ya. Bagaimana nih kabar my friends di kesempatan hari ini? Rahman harap semoga my friends dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Rahman pun dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. My friends, kali ini juga seperti biasa di siaran podcast ini Rahman juga tidak sendirian ya. Rahman ditemenin oleh rekan-rekan siar yang sudah siap-siap, yang sudah duduk manis, yang sudah standby ya. Ada siapa saja? Tentunya yuk langsung saja tanpa menunggu lama lagi. Kita sapa satu persatu. Yang pertama kali kita sapa ada Al-Bakia. Assalamualaikum Al-Bakia. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seger ya hari ini ya. Insya Allah. Oke, di belakangnya Al-Bakia kita sapa lagi ada siapa kira-kira? Ada Babang Aril ya. Assalamualaikum Bang Aril. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat bro? Sehat. Walaupun sedikit lemas sih. Alhamdulillah. Wah, sedikit lemes ya. Sedikit aja. Tapi semoga nanti dengan pembahasan yang akan kita bahas jadi seger lagi ya. Ya, kayaknya menarik nih topiknya kayaknya nih. Nah, kira-kira udah tahu belum siapa yang akan aku panggil lagi ya? Nah, Siapa nih yuk kira-kira? langsung saja kita sapa. Coba nih suaranya kira-kira kenal gak my friends? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada Kak Trisna Jayanti atau suka dipanggil Kak Nana. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, Rohman, keadaannya sehat juga? Insya Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa kita akan membahas sesuatu, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan buat my friends juga, terima kasih ya yang selalu setia mendengarkan acara podcastnya Friends Radio, baik itu podcast Friends Story atau juga podcast Mutiara Kalbu ya. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk di podcast Mutiara Kalbu yang mana insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu ya. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah kira-kira apa ya? Mengenal kepribadian Rasulullah ya. Nah, seperti apa kira-kira pembahasannya, seperti apa obrolannya. Nah, kita langsung saja serahkan kepada yang akan membawakan materinya, yang akan dibawakan oleh Kak Trisna Jayanti. Dan buat kamu juga my friends, terima kasih yang sudah melayangkan pertanyaannya di beberapa hari kemarin ya, yang nanti akan dibahas sama Kak Nana di waktu yang akan datang ya. Ya, langsung saja silakan untuk Kak Nana untuk membawakan materinya mengenal kepribadian Rasulullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah my friends, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kembali, di mana ilmu yang belum kita dapatkan sebelumnya insya Allah akan didapatkan pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang kalian sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Baik, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan, ya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, dan kita masih diberikan pendengaran yang stabil untuk mendengarkan apa yang akan Kanana sampaikan pada malam hari ini. Baik, yang Kanana hormati para kakak Friends Radio pada malam hari ini, dan yang Al-Kru Friends Radio juga, khususnya untuk pada malam hari ini, untuk Kak Rohman yang Kanana hormati, selanjutnya yang Kanana hormati juga ada Kak Alba, terus juga ada Kak Ariel yang Kanana hormati, dan juga teman-teman sekalian semuanya, dan para pendengar setia Friends Radio pada malam hari ini. Baik, langsung aja kita ke pembahasan tema kita pada malam hari ini, yakni mengenal kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa rasa cinta itu harus kita tanamkan di diri kita? Kenapa sifat atau kepribadian Rasulullah harus kita ingat, harus kita jalankan, meskipun itu hal-hal yang sederhana, namun itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Baik, my friends, ada suatu cerita. Pernah suatu ketika waktu dulu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, hadir juga sahabat beliau yang paling setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Tiba-tiba suasana di sana hening, sepi. Mereka merasa bahwa kita ini juga sama, kita ini saudaranya Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan Rasulullah begitu rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, terutama Abu Bakar. Itu pertama kalinya Abu Bakar mendengar orang yang sangat ia kasihi mengatakan hal seperti itu. Sambil tersenyum, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa maksudmu berkata demikian Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Abu Bakar berusaha tenang, berusaha melepaskan teka-teki yang dia pikirkan sejak Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Lalu Rasulullah menjawab dengan sifatnya yang begitu lembut. Rasulullah menjawab, "Tidak Abu Bakar, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku." Lalu sahabat yang lain pun menjawab, "Kami juga saudaramu wahai Rasulullah." Rasulullah menggeleng sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka
yang belum pernah melihatku tetapi beriman kepadaku, dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat Muslim. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terbukti bagaimana besarnya kasih dan cinta Rasulullah kepada kita, termasuk umatnya. Orang-orang yang beriman kepadanya meski lahir jauh dari masanya. Rindu Rasulullah kepada kita ini sangat besar, melebihi rindunya kepada sahabat-sahabat yang agung. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga merindukan beliau? Atau justru kita membiarkan cinta dan kerinduan beliau bertepuk sebelah tangan? Oh, tidak. Jangan sampai seperti itu. Kita ini sudah mendapatkan, atau kita ini sudah menempatkan diri kita sebagai saudara yang dirindukan atau yang merindukan Rasulullah. Kita harus seperti itu. Mencintai dan merindukan Rasulullah adalah sebuah keharusan untuk kita, terutama bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip, bukan ini prinsip, bukan opsi ataupun pilihan untuk kita. Ini adalah keseharusan. Ini prinsip yang harus kita miliki pada diri kita masing-masing. Seorang muslim harus menyimpan rasa cinta kepada nabinya berapapun kecilnya. Jadi idealnya seperti ini. Mencintai Rasulullah harus melebihi cinta terhadap segala sesuatu yang kita punya. Ini sebenarnya iman ya, bentuk iman yang paling sempurna. Kenapa? Cinta ini sendiri itu adalah landasan untuk kita mengenal siapakah Rasulullah. Karena itu, cinta akan menjadi pengantar yang bisa membawa kita mengenal beliau, sehingga kita bisa bercermin kepada beliau. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita teladani, apa yang mesti kita jauhi, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus memulai dengan membaca riwayat hidup beliau, menyelami kisah-kisahnya beliau. Ada dalam sebuah cerita Rasulullah meminta ampunan untuk Aisyah, baik untuk dosa yang dulu maupun dosa yang akan datang, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Aisyah sangat gembira. Ia sangat merasa senang ketika mendengar doa itu. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa kau begitu gembira, wahai Humairah?" Aisyah pun menjawab, "Bagaimana aku tidak bisa gembira jika mendapatkan doa ampunan darimu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Demi Allah, doa yang sama ku ucapkan untuk umatku setiap malam." Masya Allah. Rasulullah ini, my friends, Rasulullah ini selalu ingat, selalu mendoakan kita setiap malam. Bagaimana dengan kita? Ada tidak kita selawat yang kita akan untuk baginda, yang kita kirimkan untuk beliau? Ada tidak rindu dan cinta yang terbesit ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sahabat yang meriwayatkan cinta dan kerinduan Rasulullah kepada kita. Perasaan yang beliau punya itu tidak hanya beliau ungkapkan saat sehat atau dalam kondisi senang saja, tapi juga dalam keadaan sedih, bahkan pada detik-detik menjelang wafatnya. Jadi kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Yang pertama, mencintai Rasulullah adalah cara kita untuk menikmati manisnya iman. Yang kedua,
Mencintai Rasulullah akan menjadikan seseorang bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Yang ketiga, mencintai Rasulullah akan menyempurnakan iman kita. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, seseorang tidaklah beriman hingga aku lebih mencintainya daripada anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. My friends yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman akan kita peroleh dengan menaati, dengan patuh kepada Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang artinya bahwa maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 65. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Yang terakhir, mencintai Rasulullah merupakan bagian dari zikrullah yang dapat menghilangkan kesedihan, yang dapat memperbaiki keadaan dan mendatangkan ampunan. Nah, jadi my friends, tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pernah menulis sebuah kata-kata. Beliau mengatakan bahwa orang yang lebih tampan darimu belum pernah mata ini melihatnya. Orang yang lebih sempurna darimu belum pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau diciptakan bersih dari semua cacat dan noda. Kau seolah dicipta seperti yang kau suka. Aisyah, Otos Aisyah, itu syair yang Aisyah sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang sangat mulia. Sosok yang sangat mulia. Mulia. Rasulullah ini diutus sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertahun-tahun sebelumnya meminta kepada Allah agar dilahirkan seseorang yang dapat mengembalikan fitrah umat manusia kepada Islam. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, wahai Tuhan kami, utuslah ke tengah anak keturunan kami seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Rasul itu mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada mereka serta membersihkan mereka dari perbuatan syirik. Sungguh engkau maha perkasa dan maha bijaksana dalam mengangkat Rasulmu. Lalu bagaimana? Seperti apakah akhlak Rasulullah? Apa yang kita tahu akhlak Rasulullah? Seperti apa? Sampai mana? Atau sebanyak apa yang kita tahu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Bentuk jamaknya adalah huluk. Akhlak Rasulullah adalah teladan yang nyata buat kita. Teladan yang nyata buat kita, khususnya bagi umat muslim. Karena merupakan implementasi dari pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah memang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Lalu seperti apa? Akhlak seperti apa yang harus disempurnakan? Dijawab dalam hadis At-Tabani, sesungguhnya akhlak yang baik adalah sebagian dari iman. Dan orang yang imannya paling utama di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlaknya. Dikisahkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperintahkan 7 perkara buat kita. 7 perkara. Yang pertama, beliau memerintahkan untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Jadi ketika kita melihat di depan rumah atau ketika kita lagi jalan, kita melihat orang-orang yang mohon maaf kekurangan atau memiliki finansial yang mohon maaf kurang mencukupi, itu jangan kita apa sih, nggak ada, jangan seperti itu. Tapi apa yang kita punya, sedikit banyaknya kita beri kepada mereka agar kita menjalankan 7 perkara yang dibilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani yang pertama, ya ini mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Jadi ketika ada sahabat, ada saudara, ada tetangga, ada teman yang merasa kesulitan atau kesusahan, kita harus mendekati, jangan malah menjauhi. Kalau bisa kita tolong mereka. Lalu yang kedua, perkara yang kedua, yakni beliau atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada yang lebih rendah dari diri kita dalam perkara dunia dan tidak melihat kepada yang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena ketika misal kita lagi diuji dalam keadaan cantik, dalam keadaan tampan, dalam keadaan jodoh, dalam keadaan kesempurnaan, dalam keadaan finansial, kita diuji dan kita melihat mereka yang di atas. Kita merasa membandingkan, oh dia enak ya hidupnya, uangnya banyak ya, dia cantik banget, oh dia tampan banget, oh dia beruntung banget. Kita selalu membandingkan dia yang jauh di atas dari kita dalam urusan dunia. Sebenarnya hal yang patut kita koreksi, hal yang patut kita bandingkan itu hal yang menuju akhirat. Seperti Masya Allah, dia berirman, ya Allah dia bertakwa sekali ya. Jangan kita melihat, wih mobilnya bagus banget, wih kemana-mana ada temennya ya, mewah katanya ya. Ya jangan sampai kita seperti itu ya Kak. Iya. Lalu perkara yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menyambung kekerabatan meskipun mereka berlaku kasar. Jadi ketika mohon maaf ada salah satu keluarga kita ada yang telah wafat atau telah mendahului kita, namun sifat kerabat kita ini tidak boleh putus. Makanya Rasulullah dalam mempelancar rezeki itu salah satunya yakni menyambung tali silaturahmi. Nah, ini perkara ini menuju ke sana. Kenapa? Ketika kebanyakan yang saya pribadi lihat, ketika seseorang atau keluarganya sendiri itu ada yang telah wafat dan kerabatnya itu dilupakan, mereka beranggapan bahwa ya lu kalau ingat lu kesini kayak gitu. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Kita tua mau kita muda, kita harus tetap berkomunikasi agar kita tetap menjalankan 7 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kita meskipun kadang ya namanya juga saudara, namanya juga kerabat, namanya juga ya keluarga ya, kadang ada yang marah-marah, ada yang suka menjelekkan, menjatuhkan, membuka aib ya. Itu hal-hal yang biasa ya Kak Rohman, kita tahu ya, itu betul. Hampir semuanya. Nah, di situ kita tetap memiliki sifat untuk memaafkan. Pikiran kita atau hati kita itu
tujukan langsung ke 7 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, orang mau sejahat apapun ya udah biarin, ya udah terserah dia mau seperti apa, biarin. Yang penting aku tidak seperti itu dan aku menjalani apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku. Jadi tidak membalas dengan cara yang sama ya Kak ya? Benar sekali Kak Rohman. Jadi biarkan saja, biarkan ia mau seperti apa. Nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetuk pintu hatinya, maka ia akan meminta maaf kepada kita. Dan kita jangan mengharapkan kata maaf dari saudara yang telah menyakiti kita. Kenapa? Karena ketika kita berharap, takutnya nanti dia sudah wafat ya, atau sebelum dia minta maaf dia sudah wafat, kita belum mendapatkan maaf dan kita masih memiliki dia belum minta maaf. Jangan seperti itu juga, itu hal yang salah juga. Lalu perkara yang keempat, yakni Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tidak minta-minta kepada siapapun. Kita tidak minta-minta. Jadi kadang kita merasa kayak, ya ampun, tolongin lah, lu pelit banget sih sama gua, kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Transfer lah dikit katanya ya, Iya. bagi-bagi. Traktir dong, kan ulang tahun nih, kayak gitu. Traktir lah, kayak gitu. Bayarin dong, pinjem duit lu dulu deh, kayak gitu. Jangan sampai kita memberatkan saudara kita. Kalau kita mampu ya kita keluarkan sendiri dari apa yang kita punya. Jangan sampai kita memberatkan saudara kita sendiri. Lalu yang kelima, yakni Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Jadi misalkan ada ini benar-benar sering terjadi ya, kita merasa kayak ada seseorang nih nyuruh kita jangan bilang siapa-siapa ya, kayak gitu. Jangan ngomong siapa-siapa ya kalau begini gini, kayak gitu. Kita jangan jawab iya ya, jangan jawab iya, tapi kita jawab, kalau nggak ditanya saya nggak jawab, gitu aja. Kalau nggak ditanya nggak jawab, tapi kalau ditanya ya saya jujur apa adanya, gitu. Saya nggak bisa, karena Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu, gitu. Jadi kita mengatakan apa yang kita tahu, apa yang kita benar-benar itu jujur dan tidak melebihkan atau tidak mengurangkan, karena kita berkata yang benar-benar real apa adanya. Lalu yang keenam, yakni Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah. Jadi ketika teman-teman, ketika sahabat ya, atau ketika kerabat, bahkan keluarga sekalipun, ketika kita, khususnya para muslimah atau wanita ya, akhwati fillah nih biasanya kadang dalam bentuk hijrahnya ini terhalang, kebanyakan terhalang kepada ridhonya atau keinginannya keluarganya sendiri, termasuk terutama orang tuanya pribadi. Yes. Jadi kadang orang tua merasa, apaan sih pakai baju ya tertutup kayak gitu, cuma ke situ aja pakai kayak gitu. Atau mungkin banyak ya yang cerita kadang, Kak, aku pengen pakai kayak kakak tapi nggak boleh sama mama, katanya gitu. Kak, aku kerja di PT, cuman kan harus pakai celana, kan gitu. Gimana dong, katanya kayak gitu. Terus karena bilang, kita harus tunjukkan. Kalau kita menginginkan hal itu, kita harus tunjukkan. Gimana caranya? Kita harus membuat yakin orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, bahwa apa yang kita kenakan ini baik, tidak membawa dampak buruk. Terkadang yang kanan lihat nih kebanyakan ya, mohon maaf, maafan jidan kalau misalkan ada yang tersinggung, mohon maaf. Jadi kebanyakan dia sudah bersyar'i atau bahkan dia sudah tertutup rapi, namun dia senang sekali, mohon maaf, berbaur dengan laki-laki. Karena ini yang menjadi penghalang restu orang tua. Kenapa? Karena orang tua kadang ngelihat di jalan ya ampun itu dia tertutup tapi kok pegangan tangan gitu ya. Atau ngeri ya. Yang paling sering saya lihat pribadi, dia hadir di acara majelis
dan itu mohon maaf, yang tidak seharusnya terjadi itu terjadi antara laki-laki dan perempuan itu pulang bersama ketika usai atau ketika hendak mendatangi majelis tersebut. Ya, itu mohon untuk yang dengar ini kita perbaiki apa yang mestinya kita perbaiki. Bukannya Kanana nyinggung kalian, enggak. Cuman Kanana menyinggung diri Kanana juga dan teman-teman yang lainnya juga. Bukan diri kalian aja, tapi Kanana juga. Kalian juga kan belum tentu kan baik secara real baik gitu ya. Nggak ada manusia yang baik secara real baik. Dan teman-teman juga. Jadi bukan kalian. Kanana tidak menyudutkan kalian, tapi ini kita semua kayak gitu. Untuk kita bersama. Belajar bareng-bareng gitu ya Kak ya. Iya. Iya, jadi jangan berpikir, oh kok dia nyudutin kayak gitu sih, apaan sih kayak gitu. Takutnya nanti pas disudutin kayak gini dia dengan kata-kata yang Kanana keluarkan ini bisa membuat dia jauh dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, Kanana sampaikan ini karena kita sebagai perempuan harus memiliki izzah dan ifa yang harus terutama kita utamakan. Jadi izzah dan ifa itu harus menjadi benteng atau harus menjadi pakaian buat diri kita pribadi. Kenapa? Karena ketika kita memiliki izzah dan ifa, kita ketika melakukan sesuatu kita akan berpikir ulang dan ulang. Apakah ini baik? Apakah nanti orang-orang lihat kayak gini, gimana, enak nggak ya, kayak gitu. Itu jangan sampai berpikir yang tidak-tidak ya. Karena mohon maaf, afwan jiddan kalau misalkan maksudnya ada yang tersinggung, mohon maaf banget ya. Selanjutnya yakni yang terakhir yakni beliau atau Rasulullah ini perintah kita untuk perbanyak zikir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena ia masuk simpanan di bawah arsy. Kenapa? Karena kepribadian atau kemuliaan pribadinya Rasulullah SAW sampai-sampai Allah dan para malaikat bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, mungkin untuk seperti apa sifat Rasulullah, terus apa aja mujizatnya Rasulullah, dan cinta Allah kepada Rasulullah itu seperti apa, dan siapa saja yang mencintai Rasulullah, terus cerita-cerita istri Rasulullah atau cintanya Rasulullah kepada Khadijah atau cintanya para sahabat kepada Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Rasulullah dan cinta karena Allah dan Rasulullah, dan cinta Allah dan Rasulullah kepada kita itu seperti apa. Itu insya Allah kita bahas di nextnya ya, Kak Rahman. Ada part selanjutnya ya. Soalnya kalau dibahas sekarang waktunya nggak cukup kayak kebanyakan ya. Soalnya masih banyak bab-bab yang harus dibahas dan Kanana juga harus merangkup apa yang nanti disampaikan kayak gitu. Oke, baik. Segini saja ya Kak Rohman untuk penyampaian kita mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Semoga dengan sedikitnya yang Kanana sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa nambah ilmu kita semua, ya, bisa merubah kepribadian kita semua yang tadinya jauh atau kurangnya salawat kepada Rasulullah, jadi sekarang makin suka, makin cinta kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Balikan lagi ke Kak Rohman ya. Oke, terima kasih untuk Kak Trisna Jayanti atau Kak Nana yang sudah menjelaskan materi pada kesempatan hari ini ya. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau juga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, dipersilahkan untuk yang ada di sini
mempersiapkan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lambat datang nih ya. Enggak, dari tadi sebenarnya dari Kanana mau mulai materi tuh Manda udah datang, cuma Manda diam gitu. Ngerjain sama gue ya. Harus gue lagi ya ngerjain ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Nana ya pada kesempatan hari ini yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan buat kamu my friends, simak terus ya podcast kita ini karena juga insya Allah nanti ada part selanjutnya. Dan di pembahasan yang pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi di waktu yang berbeda tentunya di acara yang sama. Mohon maaf my friends, buat Kak Nana juga terima kasih banyak ya Kak Nana, dan juga terima kasih juga buat Manda Fionika meskipun baru datang ya, baru bersuara gitu ya. Juga buat Al Bakio dan Babang Aril terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan buat my friends terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Benarnya insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya salahnya datangnya dari kita pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari yang namanya hilaf dan dosa. Akhirnya, Rahman yang bertugas bersama seluruh rekan siar mohon undur pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan kesetiaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.